Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramita Yasmin dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa arti bernafas. Bernafas adalah bagian yang sangat penting dari aktivitas makhluk hidup. Tanpa bernafas, manusia tidak dapat hidup. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan penggunaan energi di dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen digunakan untuk mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. Dalam proses pernafasan, melibatkan alat-alat pernafasan, mulai dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Organ-organ ini yang akan kita bahas secara satu persatu. Organ yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Pada gambar di samping, kita dapat melihat bahwa organ hidung dilengkapi dengan bulu-bulu hidung, indera pembau, selaput lendir, dan konka. Nah, konka ini memiliki kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang ada di luar dengan suhu tubuh, atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Udara yang dihirup oleh hidung akan mengalami tiga perlakuan. Yang pertama adalah udara disaring rambut-rambut halus dan selaput lendir yang terdapat pada rongga hidung. Yang kedua, udara diatur suhunya sebelum masuk ke paru-paru. Artinya, udara dari luar ketika melewati rongga hidung mendapat pemanasan sesuai dengan suhu badan. Dan yang ketiga adalah udara di dalam hidung diatur kelembapannya oleh selaput lendir. Organ yang kedua adalah faring. Dalam bahasa medis, faring berarti tenggorokan. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Nah, dalam gambar di samping ini, kita bisa melihat bahwa faring adalah organ pernafasan, di mana dia letaknya ada di belakang rongga hidung hingga rongga mulut, dan berada di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Nah, kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Selain itu juga, fungsi dari faring yang pertama adalah jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, dan tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Organ yang ketiga adalah laring. Nah, laring ini disebut juga sebagai kotak suara karena di dalam laring terdapat epiglotis dan juga pita suara. Epiglotis sendiri berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dan dilapisi oleh sel-sel epitel. Fungsinya untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Nah, apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, otomatis akan refleks batuk. Ya, batuk ini berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Nah, lalu saat udara keluar masuk melalui jalur pernapasan, nanti akan menggatalkan pita suara. Jadi nanti ada suara yang dihasilkan, maka disitulah laring berperan dalam menghasilkan suara. Organ keempat yaitu adalah trakea. Nah, kalau dari gambar di samping ini, trakea ini bentuknya seperti batang ya, atau yang sering kita sebut juga batang tenggorok. Nah, batang tenggorok ini terletak di leher,
di depan kerongkongan. Dan kita bisa lihat juga di gambar bahwa trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan dengan panjang sekitar 10 cm. Permukaan rongga batang tenggorok ini dilapisi oleh selaput lendir yang memiliki rambut getar halus. Keduanya berfungsi untuk mengeluarkan atau menolak benda asing selain gas yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, akibat dari tolakan secara paksa tersebut, kita nantinya akan batuk atau bersin. Organ selanjutnya dalam sistem pernafasan. Nah, kita bisa lihat di gambar, itu terdapat batang tenggorok atau trakea, dan selanjutnya ada tanda panah tuh yang bergerak, kalian bisa lihat yang berwarna biru muda, dia menunjukkan cabang. Nah, cabang dari batang tenggorokan ini yang kita sebut dengan bronkus. Nah, bronkus bercabang menjadi dua ya. Yang masing-masing cabang akan memasuki paru-paru, ada yang di sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Nah, di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Ya, jadi anak-anak cabang dari bronkus ini disebut bronkiolus. Kalian bisa melihat tanda panah yang keriting-keriting ini yang menunjukkan tentang bronkiolus. Nah, bronkus ini kan ada dua ya. Yang di sebelah kanan nanti akan bercabang lagi menjadi 3 bronkiolus. Nah, sedangkan yang ada di sebelah kiri dia akan bercabang menjadi 2 bronkiolus. Nah, bronkiolus itu sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan percabangan dari bronkus. Nah, jumlah dari bronkiolus ini sesuai dengan jumlah lobus pada paru-paru. Nah, yang pada paru-paru ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah organ pernafasan yang paling utama, yaitu paru-paru. Paru-paru ini terletak di rongga dada. Paru-paru ini diselimuti oleh selaput yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Dan fungsi dari paru-paru adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kita bisa lihat di gambar bahwa paru-paru ini terdiri dari 2 lobus ya. Nah, kita lihat di bagian sebelah kanan, paru-paru yang sebelah kanan itu ada 3 lobus, ada lobus superior, ada lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan yang di sebelah kiri ada 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Nah, ukuran dari 2 paru-paru ini pun juga berbeda ya, karena di bagian tubuh kita yang sebelah kiri, bagian rongga dada, terdapat jantung. Jadi, ukurannya tentu saja berbeda ya. Di dalam organ paru-paru terdapat alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernafasan berupa gelembung udara. Nah, alveolus ini dilapisi oleh sel-sel epitel pipih yang dimana untuk memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Adanya alveolus ini memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang dimana berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan gas karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Jumlah alveolus pada paru-paru kurang lebih sekitar 300 juta buah. Adanya alveolus ini menjadikan permukaan paru-paru menjadi lebih luas.
Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.